Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan diri, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini, dan juga menghantar kami untuk beristirahat malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, mengerti dan beroleh kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP. Tertulis dalam surat Ibrani pasal yang 10. Ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tema renungan kita adalah ketekunan dan ketaatan berbuah keselamatan. Sahabat renungan malam Shalom. Surat Ibrani adalah surat penggembalaan yang dikirimkan oleh salah seorang rasul kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan di luar kota Yerusalem. Penulis tidak menyebut dengan jelas nama dirinya dan juga tidak menyebut nama kota di mana jemaat itu bertumbuh dan berkembang. Tetapi kita mendapat pemahaman bahwa pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian atau kekristenan warga jemaat pada saat itu. Pertumbuhan kekristenan jemaat begitu lamban. Meski mereka sudah lama dalam kekristenan, tetapi kemampuan mereka untuk menerima pengajaran Kristen masih pada asas-asas dasar kekristenan, sehingga mereka belum mampu menjadi pengajar bagi orang yang baru percaya. Tekanan-tekanan dalam bentuk sikap kebencian dan penganiayaan dari penguasa atau dari orang-orang kafir di lingkungan warga jemaat mengakibatkan ada di antara warga jemaat itu yang tidak kuat menanggung penderitaan dan tergoda menyangkal imannya atau murtad dari kekristenannya. Itu ada disebut dalam pasal 3 ayat yang ke-12. Ada juga di antara jemaat yang ingin kembali ke pengajaran Yahudi untuk mempedomani ketentuan Taurat sebagai jalan keselamatan. Ada yang sudah tidak mengikuti ibadah bersama lagi. Mungkin ini karena rasa takut akan ancaman dari orang-orang yang bukan Kristen, atau juga karena pengaruh lingkungan yang mengalihkan perhatian mereka. Atas keadaan yang mencemaskan ini, sang rasul berupaya menasehati dan membimbing jemaat agar bertekun dalam ibadah, bertekun mengimani Yesus Kristus. Jemaat juga dimotivasi agar saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Sahabat renungan malam Shalom, dalam nas renungan malam hari ini, jemaat diajak untuk mengingat kembali masa yang lalu mereka. Masa-masa kengerian yang telah mereka hadapi, tetapi sangatlah berharga bagi pertumbuhan iman mereka, yaitu masa di mana mereka memutuskan bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dengan mengambil keputusan yang bijaksana itu, mereka mewarisi kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tetapi seiring dengan keputusan itu, mereka mengalami penderitaan,
karena banyak orang yang membenci Yesus Kristus memusuhi jemaat itu. Di antara jemaat ada yang ditangkap, dianiaya, dijadikan tontonan dan cercaan. Harta milik mereka dirampas, bahkan mereka terusir dari lingkungan mereka. Jemaat diajak mengingat sejenak masa penderitaan itu. Makna apa yang perlu dicamkan atau dipetik dari kenangan masa lalu itu? Yang perlu dicamkan atau dipetik adalah tentang ketekunan jemaat dalam menghadapi penderitaan dan menghadapi aniaya itu. Dan keteguhan iman jemaat dan pengharapan mereka. Meski menderita, mereka tetap setia kepada Yesus Kristus. Itu perlu selalu mereka kenang. Keselamatan hidup kekal yang dianugerahkan Yesus Kristus jauh lebih berharga dari kehidupan dunia ini. Jemaat juga percaya bahwa mereka telah memiliki harta sorgawi. Maka walau harta duniawi mereka dirampas oleh orang-orang jahat, jemaat itu tidak merasa susah tentang hal itu. Lebih daripada itu lagi, agar jemaat mengingat penyertaan Tuhan setiap saat yang telah menghibur, yang menguatkan dan meneguhkan iman jemaat tersebut. Sehingga penyertaan Yesus itulah yang memampukan jemaat menang atas penderitaan mereka. Mengingat ketabahan dan kemenangan dan penyertaan Tuhan di masa lalu tentulah sangat berguna bagi perjuangan iman di masa kini dan yang akan datang. Karena kemenangan di masa lalu menjadi sumber kekuatan iman dan sumber kekuatan pengharapan dalam menjalani penderitaan yang mungkin saja masih akan dihadapi jemaat lagi. Sebab yang penting dalam hidup di dunia ini, setiap orang percaya harus tekun beriman dan setia menaati perintah-perintah Allah agar dapat mewarisi mahkota kehidupan yang kekal. Sahabat Renungan Malam Shalom. Ada orang yang tidak suka mengingat masa lalu jika itu merupakan masa-masa penderitaan. Mereka ingin melupakannya, bahkan mereka ingin mengubur kenangan masa penderitaan itu. Tetapi dalam nas ini, Rasul mengajak kita mengingat sejenak masa penderitaan itu. Apa yang perlu kita petik dari mengingat masa penderitaan itu? Yang perlu kita petik dan kita hayati adalah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang dinyatakan untuk menguatkan iman kita. Kita perlu mengingat ketekunan kita, mengingat kesetiaan kita untuk percaya akan pertolongan Tuhan. Dalam rentang waktu perjalanan hidup kita, ketika kita menghadapi masa-masa sukar dan berbagai penderitaan, penyertaan Tuhan dan kemenangan kita di masa lalu harus menjadi pedoman pengharapan bagi kita, agar meneguhkan semangat hidup kita, bahwa kita harus bertekun, beriman, dan setia menaati perintah-perintah Tuhan Allah. Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Demikian renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Teguhkan hati kami supaya kami bertekun, beriman kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan senantiasa menaati perintah Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami menang dalam berbagai pencobaan dan mewarisi kehidupan yang kekal. Tuhan Allah, kasihanilah dan berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Senantiasa berikanlah penghiburan bagi orang yang berduka,
Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan berkati kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami beroleh hasil jerih payah kami untuk kesejahteraan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.